Jokowi, rakyat sudah tidak percaya dengan Anda, ya kan? Pak Jokowi, rakyat sudah tidak percaya karena Anda penipu, membohong rakyat. Pecat anak buahmu yang brutal, yang membunuh rakyat. Bau busuk rezim Jokowi. Semua aibnya terbuka. Jelas tujuannya menghisap darah rakyat. Jadi ini mengejutkan, sekaligus menggembirakan, bahwa akal sehat itu akhirnya pulih oleh karena kecelakaan-kecelakaan yang dibuat oleh rejim sendiri. Ada bayangan hantu yang mirip muka raja yang lalu lewat itu. Terus dia bilang sesuatu akan terjadi di istana raja. Jadi orang menunggu sekarang itu apa yang bau busuk di istana. Projo cium bau busuk di pemerintahan Jokowi. Kait dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang banyak memunculkan kontroversi. Salah satunya adalah menelurkan sejumlah undang-undang yang kontroversial dan terkesan proses pembentukannya tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak transparan. Apakah Presiden Jokowi akan meninggalkan legacy yang baik atau sebaliknya? Justru Indonesia makin terpuruk, hutang semakin menumpuk, dan kehidupan kenegaraan makin represif dan otoritarian. Jadi kemunduran demokrasi secara sangat cepat menuju kepada ya semacam otoritarianisme, dan demokrasi kita tiba-tiba menjadi oligarki yang cukup ganas. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Projo cium bau busuk di pemerintahan Jokowi. Cenpi.com. Dugaan adanya mafia PCR memengaruhi kebijakan pemerintah makin terlihat jelas, bahkan menjadi polemik. Kondisi itu lantas disikapi sukarelawan Presiden Jokowi yang tergabung dalam DPP Projo. Bendahara Umum DPP Projo, Panel Marus, menilai sangat berbahaya ketika kebijakan dilahirkan karena kepentingan mafia PCR. Ini sangat bahaya bila aturan lahir karena kepentingan dagang segelintir orang yang mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, ucap Panel kepada Cenpi.com, Kamis 4 November. Dia menjelaskan kepemimpinan Presiden Jokowi dicederai oleh para mafia PCR, padahal rakyat sudah percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu, Panel memberi ultimatum keras kepada para pembisnis pandemi COVID-19 agar segera berhenti. Kami mengingatkan para pelaku bisnis pandemi jangan melencengkan pemerintahan Presiden Jokowi yang dicintai rakyat sejak 2014, tegasnya. Panel lantas menduga adanya kotoran yang seharusnya dibersihkan Presiden Jokowi kepada para bawahannya. Sebab, kata dia, aturan yang mencederai Presiden Jokowi dan rakyat perlu disikapi dengan serius. Apa ini semacam pembusukan? Kondisi itu bukan hanya bisa dirasakan, melainkan sudah terlihat jelas, ucap Panel. Berikut beberapa komentar warganet. Luhut penghisap darah rakyat, Erick Thohir penghisap darah rakyat. Luhut dan Erick Thohir penjahat kemanusiaan. Hashtag Luhut penghisap darah rakyat, ujar Dancer sejati. Abuse of power. Rakyat dan ditakut-takuti dengan corona untuk memberi jalan bagi mereka maling APBN. Merampok rakyat, memeras rakyat. Timpal oposit. Kado pahit dari Presiden Jokowi. Semua dibuka. Ada kado pahit yang disebut datang dari Presiden Jokowi. Semua dibuka apa adanya. Perlemahan hukum tindak pidana korupsi dituding jadi penyebabnya. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul angkat suara.
terkait langkah Mahkamah Agung yang mencabut PP nomor 99 tahun 2012. Seperti diketahui, peraturan pemerintah tersebut terkait syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Semangat reformasi kan, jelas bebas dari KKN. Akan tetapi memang dalam bidang hukum banyak kekurangan dari rezim Presiden Joko Widodo ini, ujar Adib kepada Cendinoto, Jumat 5 November. Dirinya lantas menilai salah satu hal yang membuat perlemahan terhadap KKN tersebut yakni pencabutan PP nomor 90 tersebut. Terpidana korupsi itu bisa mendapatkan remisi, padahal amanat reformasi jelas, koruptor adalah kejahatan manusia, katanya. Oleh sebab itu, menurut Adib, harusnya hukuman koruptor itu berat. Dirinya juga menyentil para pejabat dan politisi yang hendak memiskinkan koruptor. Sebenarnya mereka itu cuma wacana saja. Lagi pula, eksekutif harusnya bisa mengawasi. Jadi, penegakan hukum itu harusnya bisa dikolaborasikan dengan eksekutif, ujarnya. Dirinya menilai kasus hukum menjadi titik lemah di era Jokowi. Sebab banyak permasalahan dan kelemahan di sektor penegakan hukum khususnya soal korupsi. Jadi saya kira ini bertabrakan dengan keinginan publik bahwa korupsi harusnya dihukum berat. Ketika ini malah mendapatkan remisi, menurut saya seakan-akan koruptor diperlakukan khusus, katanya. Inilah yang merupakan kado pahit yang diberikan oleh rezim Jokowi, tandasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.